nggak usah didorong. Alhamdulillah saksi hari ini semuanya baik ya, meringankan semua sesuai dengan turun dikit depan nih. Teman-teman wartawan juga tadi mendengarkan saksi dari Navapak. Pak Bambang sendiri bilang bahwasannya karena saya pernah mempromosikan Navapak dan saya taruh di YouTube saya, channel YouTube dan Instagram saya, dari harga rumah yang saya beli 41 miliar hingga didiskon jadi 33 miliar. Harga endorse saya itu hampir 10 miliar. Gitu kan. Nah, ini yang dipermasalahkan adalah uang 4 miliar. Jadi kalau Reza Gladys miskin gak punya uang, nanti 4 miliar saya tambahin 1 miliar ya. Jadi jangan terlalu digimanain gitu kasus ini, karena saya malu gitu ngurusin 4M kok sampai satu Indonesia gaduh, polisi semua udah kayak kasus pembunuhan, mafia narkoba, bandar narkoba atau bandar judol gitu. Saya merasanya seperti itu gitu, agak memalukan gitu kasus ini. Ya, kalau masalah uang 4 miliar nggak punya, gampang nanti kita transfer. Ya. Bayangin, hanya ngomong sebentar aja dia dibayar 10 miliar. Yang lain itu masih banyak bandel sama saya, ada 2 miliar, 4 miliar. Itu endorse-nya Niki semua. Dia apa dia nggak tahu Niki siapa? Kami perihal Dia bikin malu saja, nggak punya uang. Bank account yang akhirnya dibongkar tanpa sepengetahuan. Oh iya, itu saya kecewa sekali sama kebetulan saya juga adalah nasabah prioritas, boleh ditanya sendiri. Saya kecewa banget karena rekening koran saya dobrak-abrik, padahal di situ jelas ada uang pembayaran dari Komik A, endorse, dan saya kan juga off air nyanyi seperti yang teman-teman media tahu. Saya suka ada di luar kota untuk nyanyi hanya sekadar 45 menit, pembayaran saya 125 juta gitu kan. Jadi saya kecewa sekali dengan seperti itu, tapi nanti itu urusannya belakangan. Kalau ini sudah selesai saya akan somasi. Perihal yang 350 juta Itu kan sodako. Jadi 350 juta itu sesuai sama WhatsApp yang dikirim sama salah satu ular ini. Dia bilang dia ikhlas karena dia merasa bersalah bahwa dia sudah memberangkatkan waria Isla Zega yang dia tahu waria yang menghina anak saya kebetulan dan menghina anaknya Mbak Sani juga gitu. Itu ada di WhatsApp kok, dia bilang dia ikhlas gitu. Dan saya tidak pernah meminta uang 350 juta tersebut di ketika saya tidak pernah meminta, ada di WhatsApp dan WhatsAppnya pernah saya putarkan di meja persidangan di depan Bapak Hakim. Perkembangan KPK gimana Kak Niki? Tidak tahu kalau itu. Niki mungkin datengin, dikelilingin itu sudah hal yang biasa, ya. Dokter tidak pernah mau mencari-cari hal itu, ya, tidak pernah mau, ya. Termasuk TVRI juga pernah ya sering diserang oleh buzzer luar biasa. Dan untuk Dokter Janet Stanzah, ya, dokter itu cukup bermasalah dengan kamu gara-gara dulu, ya. Tapi di antara kita tidak ada. Dokter itu heran ya, kenapa Dokter Janet ini bisa-bisanya mengepost seolah-olah dokter ini melukai mata dokter sendiri agar merah, agar tidak bisa menggunakan kacamata di persidangan. Apakah seorang dokter seperti itu, Dokter Janet Stanzah? Ya, sudah hentikan perbuatan kalian. Ya, hentikan. Anda dokter, ya. Sudah, jika Anda memiliki masalah pribadi dengan dokter, pribadi aja, jangan membela para mafia weekend gitu loh, ya. Mungkin ada tambahan dari pesan buat masyarakat Indonesia ya, apapun yang terjadi, drama apapun yang terjadi, fokus ke esensi masalahnya aja. Yaitu yang pertama adalah cara menggunakan atau memilih kosmetik yang aman, dan juga at least belajarlah yang aman itu seperti apa, yang berbahaya itu seperti apa. Kemudian khusus untuk brand owner, kunci utama yang paling tahu produk itu aman itu dari sisi business ownernya, karena proses untuk notifikasi itu yang tahu adalah brand owner. Apapun isinya mereka yang tahu. Jadi yang menjamin keamanan yang pertama adalah brand owner. Jadi ada dua nih, fokus aja di esensi masalahnya, kemudian konsumen wajib tahu yang aman, brand owner harus amanah. ada satu lagi ya, untuk pemanggilan Dokter Reza Gladys. Beliau sudah dipanggil di Polres Jakarta Timur. Tolong Bang Caca. Ya, saya sebagai kuasa hukum Dokter terhadap laporan yang laporan dengan perbuatan persekusi yang terjadi waktu di Jakarta Timur. Kebetulan tim penyidik dari Polres Jakarta Timur telah memanggil sebenarnya kepada saudari RG, Dr. RG, untuk dimintai keterangannya sebagai saksi
bukan sebagai terlapor. Jadi setelah beberapa kali pemanggilan itu beliau belum datang dan belum memberikan waktu, menyempatkan untuk memberikan keterangan terkait permintaan keterangan oleh tim penyidik yang sebenarnya dalam perkara tersebut yang dilaporkan itu saudara SS, tapi harus meminta keterangan terkait adanya yang saudari SS ini bilang adanya pemerasan yang dilakukan oleh dokter, dan itu harus dimintai keterangannya secara clear. Kalau memang tidak terbukti, tidak terjadi adanya suatu tindakan pidana, unsur pidana tidak terpenuhi, SS, ya saya berharap ini tetap jalan dan naik ke penyidikan sehingga terdapat adanya status tersangka dalam perkara yang terjadi di persekusi di Jakarta Timur. Jadi saya mohon kepada kuasa hukum Dr. Reza Gladys, tolong bilang kepada kliennya untuk hadir sebagai saksi untuk memberikan keterangan. Saya mohon sekali lagi, tolong hadir ke Polres Jakarta Timur. Jangan hanya hadir ke dalam persidangan atau sebagai pelapor, mereka cep banget gitu kan. Jangan cuma preskon dicumi-cumi bisa, tapi giliran datang ke panggilan di Jakarta Timur ada aja alasannya. Pak Anos ditunggu di Jakarta Timur sama kliennya ya, biar ini tidak jadi terus pertanyaan produktif kasusnya SS Ular gimana ceritanya. Gitu loh. Ya, oke guys ya, itu aja ya. Bukan sengaja kita bukan. Jadi dokter itu menyakiti diri sendiri, mata merah agar tetap bisa menggunakan kacamata. Sementara betul. Ya, sementara sudah ada jelas yang namanya surat dari dokter dan majelis hakim melihat sendiri itu sesuatu hal yang sangat tidak mungkin. Tapi itu dilakukan oleh seorang Janet Stanza dengan merepost seperti itu, dia membuat tulisan seperti itu. Semuanya sudah ada bukti. Ya. Kenapa? Kan memang dokter itu melakukan sensor ke seluruh muka. Jadi memang ada beberapa yang pembekakan di area situ. Memang membutuhkan waktu ini selama 1 bulan itu harus bed rest. Nggak mungkin kalau dipanggil begini gimana bed rest? Kan disangkain mangkir lagi, takut. Digoreng lagi, takut, panik kabur. Kan kalian sukanya begitu para mucaya. Sedikit pun dokter itu nggak takut, ya Allah, Allahu Akbar gitu loh. Ini ma'amar ma'ruf nahi munkar. Ya, resiko di bencana yang resiko kematian aja besar banget, dokter itu takutin kok meninggalkan KTP kok. Apalagi cuman begini kecil, remeh-temeh ini masalah begini. Gitu loh. Itu tadi sudah memberikan kesaksian dari NM, tanggapannya apa tuh pas selesai tadi? Apa ada tanggapan dari NM tuh mengenai kesaksian dokter? Gimana gitu? Alhamdulillah, jadi tadi begini ya. Memang kalau dokter merasa endorsement, jadi kenapa? Kalau temen, Tevera belum pernah dokter endorse ya? Belum. Sebagai apa ya? Teman. Jadi nggak ada rate ya? Nggak ada. Jadi kalau teman itu biasanya kita nggak ada rate atau misalnya rate itu lucu-lucuan aja, hanya lisan. Karena teman kita kenal. Tapi kalau misalnya berada di bawah naungan agensi ya pasti ada kontrak gitu. Nah yang dokter lihat mungkin ya ini hanya sebagai endorsement saja. Dan dokter kan tadi kan ditanyakan apakah mengenal Nikita atau sindikat, kan nggak ada sama sekali. Cuman ketemu 3 kali. Ya pertama di Polda Jatim pada saat dokter dimintain keterangan sebagai saksi dari Sahrul, kasusnya Sahrul. Ya. Yang kedua itu di acara ulang tahunnya dokter. Ya, yang ketiga pada saat pemeriksaan di Polda Metro Jaya hanya 3 kali. Dari mana bisa dikatakan sebagai sindikat? Jelas kan? Nggak ada. Dan dikatakan Tevera menerima aliran dana dari dokter. Benar nggak Teh? Nggak ada sama sekali. Yang ada tuh aliran dana saya ke klinik beliau karena saya pernah dapat dibilang. Ya, oke ya. Kita dibahas. Bayar sendiri dia. Bayar sendiri maksudnya. Jangan usah dibahas. Oke ya. Jadi kalian biarkan itu menjadi amal jariah kita di sana. Saya terima kasih ya dokter. Sukses terus ya mengedukasi masyarakat. Usah urah lah aku tak nggak kenal BMAE loh. BMAE nggak kenal aku. Untuk DRL kapan ya dok panggilannya? Jadi kamu datang gimana ceritanya? Kalau dokter Richard Lee gimana dok? Mungkin kalau untuk DRL kita lihat, kita nggak tahu ya gimana kemarin kan dokter kan nggak tahu. Pokoknya gini, kita percayakan ke Mabes, ya. Dokter nggak tahu gimana hasilnya kemarin, karena itu kan Bang Caca. Badi. Karena dokter nggak tahu, ya. Dokter ini loh, dokter itu lempeng guys, ya. Dokter nggak mau melakukan yang namanya penyiraman
penyogokan, nggak mau. Dodi percaya Mabes itu tegak lurus. Pak Adi mana Pak Adi? Saya di samping. Nah silakan Pak Adi. Ditanyakan. Jadi gimana Pak Adi? Kemarin kita gelar perkara khusus kan kita kan nggak tahu hasilnya, ya kan? Iya. Nah cuman mungkin Pak Adi bisa menjelaskan gimana? Iya. Intinya kemarin itu kita sudah laksanakan yang namanya gelar perkara khusus terhadap laporan saudara DRL di Polres Jakarta Selatan mengenai 3 video postingan dokter detektif. Karena kami menduga ada penyimpangan atau ada dugaan pelanggaran dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Polres Jakarta Selatan, maka kami menggunakan hak kami untuk menyampaikan sebuah pengaduan ke Biro Pengawasan Penyidikan Barreskrim Mabes Polri. Nah, makanya kemarin hari Selasa ya, hari Selasa sudah dilaksanakan gelar perkara dan kita sudah memberikan semua fakta-faktanya seperti apa bantahan atau tanggapan-tanggapan kami terkait dengan proses perkara itu. Kemudian kemarin sudah difaktakan ya, saya pikir sudah cukup jelas, sudah cukup nyata. Tinggal kami menunggu proses selanjutnya seperti apa. Nah ini mungkin nanti dari pihak ininya ya, dari pihak Polres Jakarta Selatan yang mungkin yang akan menyampaikan seperti itu. Mungkin sebaiknya ditanyakannya ke Polres ya kali ya. Mungkin ditanya ke Polres karena kita nggak tahu dan kita percaya banget mereka akan tegak lurus. Jadi di sini Dodi mohon, jadi Dodi di sini ngomong ya pada saat itu jika memang Doktif kan bolak-balik DRL bilang saya hanya mengikuti permintaan Doktif. Tutut dong Doktif, tutut. Nah itu kan. Jadi dia mengikuti itu permintaannya Doktif. Oke, gini ya DRL, benar. Silahkan tuntut Doktif. Tapi prosesnya yang benar. Jangan dikondisikan ke sana ke sini, ke sana ke sini. Jadi yang benar jadi salah, salah jadi benar, nggak seperti itu. Hukum tegak lurus, gitu loh. Jadi kita monggo, tapi tegak lurus. Jangan dikondisikan. Makanya Doktif melaporkan ke Humas, ya, gitu. Oke, udah ya gitu ya. Monggo ditanyakan ke penyidik Jakarta Selatan aja, ya. Terima kasih. Terkait kemarin Doktif ada insiden penyerangan ketika selesai debat, seperti apa sih Doktif? Waduh, Doktif kan nggak di sana jadi nggak tahu. Iya, kita nggak tahu soal Kita kan nggak tahu soal yang bersangkutan aja ya. Silakan ditanyakan ke Pak Aniesnya aja kali ya. Sekaligus ditanyakan nanti kenapa kok kliennya nggak datang di Jakarta Timur. Tanyakan aja ke Pak Anies, ditunggu soalnya. Ya? Ya kan pihak DRG ya. Dan pihak DRG juga melaporkan balik gimana nih Doktif melihat adanya Itu kan saling hubungan melapor. hukum ya, itu kan urusan hukum ya. Bisa, itu kan hak warga negara. Setiap orang tuh berhak untuk melaporkan jika menduga ada suatu tindak pidana, maka dilaporkan biar diproses, biar jelas dan terang benderang semuanya. Melihat kejadian kemarin mungkin seperti apa sih Bang? Kan kenal Pak Anies. Kejadian kemarin pada saat mudah-mudahan enak ya. Saya kurang tahu detailnya karena saya nggak hadir di tempat itu. Jadi saya nggak tahu peristiwanya seperti apa. Yang jelas kalau ada dugaan pelanggaran hukum dilaporkan supaya diproses sehingga faktanya jadi terang benderang seperti itu aja. Tapi dokter sendiri sempat menanyakan nggak sih kepada Bang Sunan sendiri, apalagi pasca insiden kemarin, tempat menanyakan ke Bang Sunan nggak sih untuk kondisinya sendiri, apalagi? Iya. Oke, jadi sempat menanyakan pada saat itu ada apa sih? Dok, tahu nggak itu siapa yang mukul? Itu adalah lawyer dari Justiper, lawyer dari Boker. Boker, gimana kasusnya Doktif yang di Medan Boker? Kan itu udah tersangka Boker, belum ada panggilan lagi. Terus tanya dong, panggilannya gimana Boker? Ya, itu adalah lawyer dari Boker yang hadir di gelar perkara khusus saat di Mabes Polri.
yang sampai sekarang kasusnya wallahu a'lam bishawab kagak jelas guys ya. Jadi kalau mau ditanyakan ke Pak Anus, tanyakan ke Boker gimana, oke? Berarti cukup disayangkan ya. Menjawab pertanyaan Nikita terkait WA group yang di screenshot. Iya betul, betul. Karena emang itu menjadi bahan perbincangan di grup dokter kita. Jadi emang bukan dokter kita, maksudnya teman-teman dokter ya. Jadi jangan digiring seolah-olah tuh dokter nggak punya tim dokter. Yang nggak punya teman tuh raja dan ratu fraksi. Mereka ini nggak punya teman guys kalau dokter mau jujur. Ya, kalau dokter tuh temennya di mana-mana, teman dokternya dokter tuh banyak banget. Gitu. Ini bahkan kemungkinan dokter akan bertemu dengan dokter Syapri ya yang di Banyuasin yang di Sumatera Selatan ya. Jadi pengen ke sana karena kok bisa ya dokter spesialis kok diperlakukan seperti itu, harus melepas masker, ya kan? Terus di depan pasien yang diduga diagnosanya TBC, itu benar-benar keterlaluan. Ya, jadi mungkin dokter akan berangkat juga ke sana. Tadi dokter juga sempat menjawab pertanyaan yang pertama dari Nikita mengenai yang 20 juta dokter yang sempat menjelaskan kronologi itu tadi ya. Sudah dibahas ya, jadi penjelasannya ya akan itu aja konsisten, ya itu aja. Karena itu fakta. Tidak ada sedikit pun meleset atau berbeda. Kalian aja yang lihat deh, sejak digitalnya dokter dari dulu sampai sekarang, ada nggak yang beda? Ada nggak? Nggak ada, semuanya sama. Nah, itu fakta, kan? Yuk kita sholat yuk. Sholat yuk ya, kenapa yang disampaikan itu? Udah. Tadi soal apa ya?